fokuskan diri datang beribadah kepada Tuhan. Di jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami umat-Mu datang kepadamu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, yang sungguh-sungguh kita pujian ini di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian syukur kita. Kita angkat suara kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Pujian,
yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah, kebaikan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapat kesempatan untuk menikmati kebaikan-Mu, anugerah dan penyertaan-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Bapa, dalam kelemahan kami, biarlah Engkau menolong kami untuk memahami firman-Mu, memahami kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin boleh bertumbuh, mempermuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam kehidupan kami, bahwa Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami, dan mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Aku berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, bahwa Roh Kudus-Mu memampukan mereka untuk berjumpa dengan isi hati-Mu bagi mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh dikuatkan, disembuhkan, dihiburkan, dan mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur yang dikasihi oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, sebab firman Tuhan atau Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Seperti saya katakan bahwa pada minggu lalu kita berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus dan tujuan turun atau pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, yaitu saudara dan saya secara umum, saudaraku, di mana bahwa berkaitan dengan keselamatan yang saudara dan saya terima di dalam Yesus Kristus, kita membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menolong kita, sehingga pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan hanya membawa kita ke tempat di mana Yesus berada, surga sebagai tempat, tetapi juga Roh Kudus membuat kita memahami nilai-nilai surga, kebenaran-kebenaran surga yang menjadi kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus untuk kita hidup. Sehingga di dalam Galatia berkata bahwa kalau saudara dan saya hidup oleh Roh, telah diberikan Roh Kudus, hendaklah kehidupan saudara dan saya tidak hanya didiam oleh Roh Kudus, tetapi juga hendaklah kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita kepada Sang Penguasa surga, yaitu dengan hidup dipimpin oleh Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, sebab kalau kita melihat bahwa hal menjadi seorang Kristen itu tidak bisa terlepas dari peranan Roh Kudus, saudaraku. Membahas atau menggali kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Roh Kudus sangat penting. Sebab kalau kita melihat bahwa seperti halnya para murid, ketika mereka mengikuti Tuhan sebelum mendapat atau diberikan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang penakut, saudara. Mereka menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan dengan berbagai motivasi yang salah, saudaraku. Sehingga pada satu kesempatan ketika Yesus ditangkap, mereka melarikan diri semuanya, meninggalkan Yesus seorang diri. Bahkan seorang Petrus menyangkali Yesus, Yudas menjual Yesus, saudaraku. Tetapi ketika mendapat Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang sangat setia, yang mempersembahkan
kehidupan mereka, seperti saya maksudkan bahwa dipimpin oleh Roh, sehingga di dalam perjalanan kehidupan mereka, Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang menggenapi, mereka adalah orang-orang yang mewujudkan kehendak Allah berkaitan dengan kehidupan mereka lepas pribadi. Dan itu pun maksud dan pembahasan kita, yaitu setidaknya dengan mengenal Roh Kudus, Sang Penolong itu, kita akan mempunyai suatu landasan bagaimana membangun hubungan dengan Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang seperti para murid yang mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya ulangi. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Aku, yaitu Yesus, akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Saudaraku, ketika Yesus ada di dunia, sebelum naik ke surga, Dia memahami betul bahwa kebutuhan kita akan penolong, saudara. Sebab firman Tuhan setelah perikop yang kita baca ini berbicara tentang penganiayaan terhadap orang Kristen, sehingga dapat kita melihat bahwa menjadi seorang Kristen yang benar-benar seorang Kristen itu akan berhadapan dengan berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Yesus sendiri adalah penolong, saudara. Bukan hanya Roh Kudus yang adalah penolong, tetapi juga Yesus adalah penolong. Tetapi berkaitan dengan kenaikannya ke surga, maka Yesus berkata bahwa kamu tidak akan ditinggalkan sendiri. Aku akan pergi kepada Bapa dan akan mengutus seorang penolong yang lain. Kalau kita melihat Yesus selama di dunia adalah penolong bagi para murid, saudara. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, penolong saudara dan saya, penolong orang percaya adalah Roh Kudus. Sehingga kalau kita melihat mengenal Roh Kudus adalah sangat penting, saudara. Didiami dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sangat penting bagi saudara dan saya. Sebab itulah tujuan Roh Kudus diberikan, yaitu untuk memimpin saudara dan saya. Yesus berkata seperti ini, aku pergi ke surga dan akan mengutus penolong yang lain, saudara. Penolong yang dimaksud di sini adalah oknum atau pribadi, saudaraku. Sehingga hari ini tema khotbah saya adalah mengenal Yesus sebagai maksud saya adalah
naluri. Berbeda dengan manusia. Manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga kalau dalam beberapa kesempatan ketika kita akan mengucapkan menyampaikan ucapan, maksud saya tidak jarang kita berkata seperti ini. Saya secara pribadi mengucapkan selamat hari Natal atau Tahun Baru dan sebagainya. Kenapa kita menggunakan saya secara pribadi? Sebab saudara dan saya memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah yang dimaksud dengan penolong yang lain. Dia adalah pribadi yang sejajar sebagai Allah yang akan menolong saudara dan saya. Sehingga dalam kesimpulan ini kita menemukan bahwa Roh Kudus selain bukan hanya sebagai pribadi, Roh Kudus juga adalah Allah, saudara. Selanjutnya, Roh Kudus berkaitan dengan kehidupan kita itu memiliki beberapa peran, saudaraku. Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan saudara dan saya mengerjakan beberapa hal atau bahkan segalanya dalam kaitan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, Roh Allah yaitu Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam diri Allah. Kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari Roh Allah. Saudaraku, Roh Kudus sebagai pribadi memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sebab kalau kita melihat bahwa Roh Allah menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam diri Allah. Untuk menyelidiki, orang membutuhkan pikiran, saudaraku. Tanpa sebuah pikiran atau memiliki pikiran, tidak mungkin seseorang dapat melakukan penyelidikan atau mencari tahu sesuatu. Sehingga di dalam hal ini firman Tuhan menekankan bahwa Roh Kudus adalah pribadi, saudara. Pribadi yang hidup, nyata, dan ada di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Mungkin banyak kita yang membaca firman Tuhan tapi tidak mengerti, saudara. Seringkali kita kalau susah tidur bahkan kita mengambil Alkitab dan tidak terasa bahwa 1 menit, 2 menit, 3 menit sudah tertidur, saudara. Sebab ternyata Alkitab baginya tidak menarik, sehingga tanpa tersadar dia tertidur. Atau bahkan banyak kita yang
dibeli Alkitab oleh orang tua saya, sehingga saya pergi ke toko buku yang menjual Alkitab. Saya membeli Alkitab tersebut dan saya bawa pulang ke rumah, saudaraku. Sampai di rumah, sejujurnya saya tidak membaca Alkitab itu. Saya menaruhnya di suatu tempat sampai sudah berdebu karena terlalu lama dibiarkan. Karena menurut saya tidak menarik, saudaraku. Bahkan kalau mau jujur, sebelum mengenal Tuhan secara pribadi melalui pertolongan Roh Kudus, kekristenan itu buat saya itu sangat membosankan, saudara. Tidak ada indahnya, tidak ada nilainya bagi saya. Walaupun pergi ke gereja, semata-mata hanya dorongan ingin sama seperti pada umumnya. Orang-orang di kampung saya, mereka adalah orang-orang Kristen, mereka pergi beribadah. Tetapi bagi saya hanya pergi karena hanya supaya menjadi orang yang normal, seperti orang pada umumnya, saudaraku. Tetapi lain halnya ketika kita mengenal Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan menjadi hidup, firman Tuhan menjadi menarik, saudaraku. Sehingga di dalam hal ini Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa dalam kehidupan saudara dan saya, tujuannya adalah supaya Dia menyatakan segala sesuatu kebenaran berkaitan dengan Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, sehingga kita menemukan keindahan menjadi seorang Kristen, sehingga kita menemukan kebanggaan menjadi seorang Kristen, sehingga kita menemukan gairah untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan, saudara. Bahkan sekolah Alkitab tidak membuat orang mengenal Tuhan tanpa Roh Kudus, saudara. Saya tidak berkata bahwa sekolah Alkitab tidak perlu, tetapi tanpa Roh Kudus itu hanya sebagai pengetahuan, tetapi tidak meningkat atau bertumbuh menjadi kebenaran yang kita percayai dan kita hidupi. Jadi itu adalah peran yang pertama dari Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, adalah Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam diri Allah dan kemudian menyatakannya kepada saudara dan saya sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, saudaraku. Yang berikut adalah Roh Kudus berdoa bagi saudara dan saya tanpa kita sadar. Roh Kudus berkomunikasi untuk saudara dan saya. Roh Kudus bersyafaat untuk saudara dan saya. Kita dapat melihat di dalam Roma 8 ayat 27, saudara. Roma 8 ayat 27 berkata demikian, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, saudara. Haleluya. Ini adalah kabar yang sangat baik untuk saudara dan saya. Ketika kita tidak lagi mampu berkata-kata tentang keadaan kita. Ketika saudara dan saya bingung akan diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus yang mengerti isi hati saudara dan saya berdoa untuk
Dimana kalau seseorang menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya, taruhannya adalah nyawa, saudaraku. Sehingga di dalam ayat 28 berkata demikian bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Bapa dengan seluruh kehidupannya, walaupun di tengah-tengah tantangan dan pencobaan. Saudaraku, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita mendapatkan suatu kebenaran bahwa Tuhan tidak kurang tahu akan pergumulan saudara dan saya. Tuhan tidak kurang memahami tentang air mata saudara dan saya. Sebab yang menolong kita untuk berdoa, yang berdoa untuk saudara dan saya, bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana lagi berdoa, adalah Roh Kudus yang Maha mengetahui, yang memahami saudara dan saya. Sehingga ketika dia berdoa untuk saudara dan saya, tentu itu adalah doa yang sesuai dengan keadaan kita. Tentu adalah doa yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Inilah penolong saudara dan saya. Sehingga kalau kita melihat kembali kepada penolong dalam bahasa Yunani, dari kata parakletos, saudara. Kata parakletos ini mengandung beberapa arti secara langsung, yaitu sebagai perantara. Sehingga di dalam hal ini Yesus berada di dunia sebagai perantara saudara dan saya. Tetapi ketika dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus bertindak sebagai perantara antara saudara dan saya dengan Bapa di surga. Sehingga di dalam hal ini, doa-doa daripada Roh Kudus berkaitan dengan keadaan kita adalah dampak dari sifatnya sebagai seorang penolong, parakletos, atau sebagai perantara, saudaraku. Kalau di Yunani, kantor kehakiman itu bernama paraklet. Artinya bahwa ini adalah lembaga yang menjadi perantara atau mengendarai antara dua pihak yang bermusuhan atau berkasus seperti itu. Sehingga di dalam hal ini kita dapat menemukan bahwa Roh Kudus bertindak demikian, yaitu menjadi perantara, pengantara antara saudara dan saya dengan Bapa di surga. Parakletos atau penolong, arti yang berikutnya adalah sebagai penasehat, saudara. Dan juga yang berikut adalah sebagai penolong. Sehingga di dalam hal ini Roh Kudus menolong kita dengan berdoa untuk saudara dan saya. Yang berikut adalah Roh Kudus memimpin, berkata-kata, dan juga memberitahukan hal-hal yang benar yang menjadi kehendak Allah untuk saudara dan saya. Sebab dia adalah pribadi yang memiliki perasaan,
tidak mendengar suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Malah kita lebih gampang mendengar suara iblis yang mengintimidasi saudara dan saya. Kenapa bisa demikian, saudara? Sebab setiap perkataan roh bukan hanya supaya kita mendengarkan, tetapi supaya kita mentaati. Nah, inilah yang menjadi masalah kita. Kadang kita mendengar tetapi tidak mentaati, saudaraku. Sehingga pada akhirnya kita sangat sulit untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa kehidupan para rasul seolah-olah, kalau kita melihat dari kacamata yang biasa, sudut pandang yang biasa, sepertinya kehidupan mereka ada di dunia yang lain, saudaraku, di mana mereka mempunyai komunikasi yang dua arah dengan Roh Kudus, sehingga pada beberapa kesempatan seperti Rasul Paulus dicegat atau dinasehati, Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus juga akan memimpin kita, bahkan memberitakan atau menyatakan hal-hal yang akan datang, saudara. Itulah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus Maha tahu, saudara. Kita terbatas dalam waktu. Sesuatu yang pasti yang kita tahu adalah saat ini. Kemudian 1 menit, 1 detik, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, kita hanya bisa memprediksi. Tetapi berjalan dengan Tuhan ada suatu kepastian untuk saudara dan saya. Sebab Roh Kuduslah yang memimpin kita. Roh Kuduslah yang menasihati kita. Tentu nasihatnya nasihat daripada Roh, bermuara kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga Roh bisa juga berkata-kata melalui firman yang kita baca. Perenungan kita setiap saat berkaitan dengan firman Tuhan, atau melalui orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Bahkan seorang Petrus disadarkan oleh seekor ayam jantan, saudaraku. Sehingga kita melihat bahwa Roh Kudus bisa berbicara melalui apa saja. Tetapi yang pasti, semua itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya adalah Roh Kudus diberikan untuk mengajarkan kita. Roh Kudus bukan hanya sekadar ada di dalam hati saudara dan saya, tetapi Roh Kudus ada supaya mengajarkan kita tentang kebenaran yang sejati, kebenaran yang menuntun
adalah suatu keadaan yang sangat berbahaya untuk setiap kita. Kita membutuhkan Roh Kudus, saudara. Kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kuduslah yang mengajarkan kita. Banyak buku yang dapat kita baca, tetapi hanya Alkitab yang berisikan firman Tuhan, di mana Roh Kudus bekerja dan memampukan kita untuk menemukan kebenaran yang tepat, kebenaran yang benar, seperti yang Yesus maksudkan untuk saudara dan saya. Selanjutnya kita melihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan karunia kepada orang-orang percaya menurut kehendaknya, saudaraku. Roh Kudus adalah pemberi, sehingga kalau kita melihat bahwa kalau dia bukan pribadi, tentu tidak bisa memberikan. Seharusnya bisa memberikan adalah pribadi, saudara. Tumbuhan tidak bisa memberi, tindakan memberi maksud saya. Binatang pun tidak bisa melakukan suatu tindakan memberi. Manusia bisa, saudara. Sebab kita memiliki kehendak, kita memiliki keputusan yang kita ambil berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sehingga di dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi, dan bukan hanya pribadi, dia adalah pribadi yang memberikan karunia kepada setiap orang percaya, saudaraku. Banyak kita yang bingung dengan karunia kita. Seperti halnya saya sendiri, Bapak Ibu. Ketika saya belum bertobat dan merelakan diri untuk melayani Tuhan, saya pun bingung dengan karunia yang ada dalam diri saya itu apa, seperti itu. Sehingga pada perjalanan kehidupan saya, dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, di mana saya melayani, di sanalah saya menemukan, oh, ternyata ini karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sehingga saya sarankan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau Anda bingung dengan karunia Anda, belajarlah untuk melayani Tuhan. Belajarlah untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan, sehingga pada perjalanannya saudara dan saya akan menemukan karunia, talenta yang Tuhan berikan. Kebenaran ini kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, saudara. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudaraku, Roh Kudus mempunyai kehendak dalam memberikan karunia kepada saudara dan saya. Kita tidak bisa berkata bahwa saya mau yang ini, saya mau yang itu. Tetapi di dalam kehidupan kita, Roh Kuduslah yang mempunyai kehendak mempercayakan karunia yang sesuai dengan tujuan Tuhan berkaitan dengan kehidupan saudara dan saya. Seperti yang saya katakan, karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang percaya
Sehingga kita berkata bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, semua itu harus dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani sesama saudara. Sehingga orang-orang percaya digambarkan sebagai tubuh Kristus. Ada bagian kaki, tangan, mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu saling bekerja sama, melayani satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang saling mengasihi, sebagai warga kerajaan surga, saudaraku. Terus kemudian Roh Kudus memiliki perasaan, saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi yang memiliki perasaan. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 30, janganlah kiranya kita mendukakan roh. Janganlah kita mendukakan roh, sebab Roh Kudus itu adalah pribadi, saudaraku. Batu atau tanaman, bahkan hewan sekalipun tidak bisa berduka, saudara, sebab mereka tidak memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Hewan digerakkan oleh naluri, tetapi manusia sebagai pribadi memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Demikian pun Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga kalau manusia bisa berduka, entah apapun alasannya, tetapi kalau Roh Kudus, ketika kita hidup di dalam dosa, itu melukai hati Roh Kudus, itu melukai perasaannya, itu membuat dia berduka, saudara. Itu membuat dia bersedih di dalam saudara dan saya. Ketika saudara melakukan dosa, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya itu berduka, saudaraku. Sebab ada dosa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semuanya, hendaklah kita membangun hidup kita yang takut akan Tuhan, sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya tidaklah berduka, tetapi bersuka cita, dan melalui kehidupan kita Roh Kudus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, itulah beberapa berkaitan dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga dari semua pemaparan yang saya bahas atau kita dengarkan bersama bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Dia adalah Roh Kudus yang menyelidiki segala sesuatu dalam diri Allah, berdoa untuk saudara dan saya. Dia juga adalah pribadi yang memimpin, berkata-kata, memberitahukan segala hal yang kita butuhkan, yang benar menurut kehendak Allah. Dia juga adalah pribadi yang mengajarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dia juga adalah pribadi yang darinya kita memiliki atau mendapatkan karunia-karunia untuk hidup sebagai seorang pelayan. Dan kemudian Roh Kudus juga adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak, sehingga marilah kita membangun kehidupan kita
bisa memperlakukan Roh Kudus dengan seenaknya. Contoh, jas yang saya pakai adalah benda. Ketika saya pakai, terserah saya kapan mau dipakainya. Terserah saya mau diletakkan dimanapun. Terserah saya mau dicuci dengan sabun atau deterjen jenis apa. Tetapi Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Dia adalah pribadi, saudara. Contoh, kalau kita mempunyai pasangan hidup, dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita tidak bisa memperlakukan dia dengan seenaknya. Tentu kita akan menjaga perasaannya. Kita akan berusaha mengerti pikirannya. Kita akan berusaha menyelaraskan kehendak-kehendak kita demi sesuatu yang baik. Apalagi dengan Roh Kudus yang tentu kehendaknya adalah yang baik. Kehendaknya tidak pernah bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Kehendak Yesus yang adalah Tuhan, saudara, dan saya. Sebab mereka adalah satu kesatuan sebagai Allah. Tiga pribadi dalam satu kesatuan sebagai Allah. Dalam satu hakikat yang sama sebagai Allah. Sehingga karena Roh Kudus itu adalah pribadi, marilah kita mengasihi Roh Kudus. Marilah kita menghormati Roh Kudus dengan tidak hidup di dalam dosa, dengan mendengarkan dan mentaati setiap kebenaran yang Dia bukakan untuk saudara dan saya. Marilah kita bergaul dengan Roh Kudus, sebab Dia ada dalam kehidupan kita. Dan kemudian adalah marilah kita berbicara dengan Roh Kudus, sebab Dia adalah pribadi yang hidup. Seperti yang saya katakan bahwa Roh Kudus berkata-kata. Roh Kudus memahami, mendengar saudara dan saya. Terus kemudian mari kita belajar untuk peka terhadap kehendak Roh Kudus yang memimpin kita kepada kehendak Bapa di surga. Kemudian adalah kita tidak boleh mempermainkan Roh Kudus atau mendustai Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus, sebab Dia bukanlah sesuatu, tetapi Dia adalah pribadi, saudara. Dia bukanlah seperti jas yang saya pakai yang tidak memiliki pikiran dan perasaan, tetapi Dia adalah pribadi Allah yang memiliki pikiran, perasaan seperti saudara dan saya. Kita terluka ketika kita dikecewakan, kita sedih ketika kita dipermainkan. Begitupun Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Selanjutnya adalah kita tidak boleh menentang Roh Kudus dengan tidak mentaati, menghormati kehadirannya dalam kehidupan kita, di mana kita hidup di dalam dosa tanpa memperhitungkan Roh yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Janganlah kita memadamkan Roh. Janganlah kita memadamkan Roh ketika Roh memberikan kita dorongan untuk melakukan hal yang baik. Tetapi marilah kita buka hati dan seluruh kehidupan kita untuk Roh Kudus bukan hanya hadir dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi memerintah sebagai Allah. Sebab Roh Kudus bukan hanya pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh Kudus adalah pribadi yang adalah Allah. Itu yang hidup di dalam kehidupan kita, bagian dari Tritunggal yang sehakikat
dalam hal ini seharusnya Roh Kudus harusnya mendapat pujian, penyembahan, dan juga penghormatan dari setiap kita, sebab Dia adalah Allah. Sekian untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, tetapi di dalam kelemahan kami, keterbatasan kami, bila Roh Kudus menolong, menguatkan kami, memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami boleh memahami tentang rahasia penolong yang Engkau berikan bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak salah di dalam membangun hubungan dengan Roh Kudus, sehingga kami tidak lalai di dalam mentaati Roh Kudus, sehingga kami tidak keliru di dalam kehidupan kami dengan tidak mempertimbangkan kehadirannya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tolong kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu boleh memerintah atas kehidupan kami, bukan hanya sebagai pribadi yang hadir, tetapi juga menjadi pribadi yang menuntun kami kepada penggenapan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dalam doa dan bersama-sama kita akan menerima doa berkat. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian El Shaddai. Bapak Ibu semuanya, ibadah telah selesai untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ibadah telah selesai, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami sepanjang masa kami, sepanjang kehidupan kami, dan untuk selama-lamanya. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja, memimpin, menolong, dan menghibur kami, sebab kami terbatas di dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah dari Bapa di surga cinta kasih yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui Putranya yang tunggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang sedih Engkau kuatkan, mereka butuhkan jalan keluar, Engkau tolong mereka Bapa. Sebab kami tergantung kepada Engkau, kami tidak mampu tanpa Engkau. Engkau yang mampu menguatkan kami, memampukan kami dalam segala keadaan kami melalui Roh-Mu yang hidup dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, ibadah telah selesai. Tetap kuat di dalam Tuhan dan belajarlah untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus telah ada dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita memberikan diri kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi
kehidupan kita, menuntut kesediaan kita untuk setiap menit, setiap hari, setiap saat hidup seturut dengan firman Tuhan. Tetap terapkan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak perlu, sehingga di lain kesempatan saudara dan saya berada di rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.